Mufradat kosakata idf. Eh, bentar. Ini pasang dulu. Ada. Ada kan? Harus dikasih tambahin. Ini belum. Nah, soalnya, Hmm. Eh, mana deh? Keluar tuh. Kok ini udah dia anu gede. Mana deh? Ini.
Kak, bisa narutin tadi. Oh, aja puas sih. Hapus lah, hapus. Ini mana kameranya tutup? Terserah hapus. Kameranya mana tutup? Memang enggak buka enggak sih? Udah ditutup. Oh, ini. Oh, iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Nam akhwat, alhamdulillah sudah masuk ya 3 orang. 4 orang ini sama Ana ya akhwat. 4 orang sama Ana, jadi udah masuk 3 orang. 2 orang yang bisa ikut belajar sama kita dan 1 orang itu mustami'ah. Jadi cuma bisa simak. Ya, jadi cuma 2 orang aja yang berpartisipasi. Jadi mohon kerjasamanya ya akhwat. Kaifa halukunna? Bikhair walhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah. Wa kaifa haluki istajah? Kaifa Ustaz? Na'am bi khairin walhamdulillah. Hal antunna musta'iddah lid-dirasah? Mustaidah. Musta'iddah. Tayyib. Na'am nastamir. Kita lanjut ke bab berapa akhwat? Kita masuk bab baru ya. Oh, kalau bab baru wahidah khomis. Al-wahdatu. Wah, Mm-mm. wahdatu khomisah. Al-wahdatul. Naam, al-wahdatul khamisah. Ya, sebentar ya, Khot. Oh, amus. Oke, bab 5 ya. Al-wahdatul khamisah. Gimana, Khot? Sudah dimurojaah pelajarannya? Sedikit sudah. Sedikit ya. Alhamdulillah. Sudah dipersiapkan belum untuk bab 5-nya? Belum Ustazah. Oh, Ya, silakan dibuka bukunya ya, Khot. Atau PDF-nya Al-wahdatul khamisah. Kalau sama halamannya dengan Ana, bisa dibuka halaman 110. 109 berarti. sama Sama ya. 110. Nah, ya, kok dikasih harokatnya ya. Di sini al-wahdatunya nggak ada harokat. Oke, dikasih harokatnya. Harokat H, Ya, huruf H di sini harokatnya adalah sukun. sukun.
Naam, al-wahdatu al-khamisatu. Alif lam di al-khamisah juga sukun. Al-khamisatu. Artinya bab 5. Judulnya At-ta'am wasyarab. Apa? At-ta'amu wasyarabu. Ya ini ya akhwat gambar at-ta'am wasyarab. Wasyara. Wasyara. At-ta'am artinya adalah makanan. At-ta'am makanan wasyarab dan minuman. Jadi asyarab artinya minuman ya. At-ta'amu makanan. To'am. Asyarab aja minuman. Oke lanjut ke al-hiwarul awal. Al-ardu unzur wastami' wa'a'id. Ya, masih ingat akhwat apa artinya unzur Lihat tuh. Perhatikan. wastami'? Dengarkanlah. Simak. Iya, betul. Wa'a'id Ulangilah. Ulang. dan ulangilah. Ada wanya ya akhwat dan Oh ulangilah. iya, dan Iya, ulangilah. sahih. Ahsantuma. Dan ulangilah. Barakallahu fikun. Ya, akhwat. Seperti biasa, anak akan bacakan dulu mungkin 2 kali. Jadi mohon disimak baik-baik ya. Dan dicatat juga harokatnya bagi yang belum ada harokat di huruf tersebut. Oke, kita mulai ya. Di sini ada hiwar yang terjadi antara Qasim dan Salim. Qasim sama Salim ya akhwati. Yang panjang itu huruf sin sama huruf qafnya, bukan huruf lamnya. Bukan Qasim atau Salim, bukan ya. Salim dan Qasim. Oke. Apa kata Qasim? Aina aina tadhhabu ya Salim ilal mat'ami? Kam wajibatan ta'kulu fil yawm? Akulu thalatha wajabatin. الفطور والغداء والعشاء هذا كثير جدا أنا آكل وجبة واحدة هذا قليل جدا ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الأرز والخبز وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة ما وزنك؟ 60 كيلا وما وزنك أنت؟ 100 كيل أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا. Dicatat ya akhwat buat angkanya ini. Tulisannya seperti ini. Buat angka 60 itu bahasa Arabnya situna. Itu. Situna kilan. Paki. Lalu bahasa Arabnya 100, mi'atu. Tulisannya seperti ini ya. Bisa dilihat layar masing-masing. Mi'atu. Mi'atu. Ya, silakan dicatat dulu.
Oke, Anda ulangi ya, akhwat. Dari awal, dari Qasim. Aina tadhhabu ya Salim? Ilal mat'ami. Kam wajabatan ta'kulu fil yawm? Akulu thalatha wajabatin. Al-fatura wal-ghada'a wal-'asha'. Hadza kathirun jiddan. Ana akulu wajabatan wahidah. Hadza qalilun jiddan. Madza ta'kulu fil ghada'? Akulul aruzza wal khubza. Wa madza ta'kulu anta? Akulus samaka was salatata wal fakihah. Ma waznuka? Sittuna kilan. Wa ma waznuka anta? Mi'atu kilin. Anta saminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Wadih ya akhwati? Wadih. Ada harakat. Wadih. Alhamdulillah. Ada harakat yang mau ditanyakan akhwat? Nggak ada? Enggak, sudah. Oke, kalau gitu kita baca sama-sama ya, akhwat. Oke, mustaidah. 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 Oke, bismillah, akhwat. Aina tazhabu ya Salim? Aina tadhhabu ya Salim? Ilal mat'ami. Ilal Ilal mat'ami. Kam wajabatan ta'kulu fil yawm? Kam wajabatan kulu fil yawm? Akulu salasa wajabatin. Akulu salasa wajabatin. Al-fatura wal ghada'a wal 'asha'. Wal fatura wal ghada'a wal wada'a wal asya. Oke, sekali lagi ya. Al-fatura wal ghada'a wal 'asha'. Al-fatura wal wal ghada'a wal asya. Hadza kathirun jiddan. Hadza katsirun jiddan. Ana akulu wajabatan wahidah. Ana akulu wajabatan wahidah. wajidan. Wahidah. Naam, ahsantunna. Hadza qalilun jiddan. Hadza qalilun jiddan. Maza ta'kulu fil ghada'? Madza ta'kulu fil ghada? Akulul aruzza wal khubza. Wa maza ta'kulu anta? Oh, ini Akulu terbalik ya, Ustaz. Kenapa?
Ini lahma Beda ya? wadajata. Beda, beda. Oke, nanti kita artikan yang di buku Antuna ya, Khat. Untuk saat ini kita Iya. baca yang di layar aja ya. Oh iya. Nah, sekali lagi ya kalau gitu. Akulul aruzza wal khubza. Akulul Akulu aruzza aruzza wal khubza. wal huza. Wa madza ta'kulu anta? Wa madza ta'kulu anta? Akulu anta. Akulus samaka was salatata wal fakihah. Akulu Akulu samaka samaka wassalatata wassalata wal wa faqihah. fakihata. Ma waznuka? Ma Ma waznuka waznuka Situna kilan. sittuna situna kilan. kilan. Wa ma waznuka anta? Wa Wa ma ma waznuka waznuka anta? anta. Mi'atu kilin. Mi'atu Mi'atu kilin. kilin. Anta saminun jiddan. Anta Anta saminun saminun jiddan. jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Wa Wa anta anta nahifun nahifun jiddan. jiddan. Naam, ahsantuma barakallahu fikuma. Oke, sekarang kita artikan ya. Kata Qasim, aina tadhhabu ya Salim? Aina tadhhabu? Huruf tak di tadhhabu itu menunjukkan kata ganti siapa, akhwat? Wa Aina Hmm, ta, huruf ta. ta tadhhabu. kamu. Anta. Kamu Kamu huwa. anta, betul. Oh Anta ya, anta ya. kamu laki-laki, betul. Jadi ingat aja ya, akhwat, kalau dia awalnya itu huruf ta, ta itu untuk anta, kalau iya, dia gitu. Kalau awalnya huruf ya, jadi dia, dia laki-laki. Tapi kalau hurufnya ta, ingat aja anta. Oh Kan iya. ada tanya ya. Ingat aja anta, begitu. Aina tadhhabu Oh ya iya. Salim? Kemana kamu pergi, wahai Salim? Ilal mat'ami. Perhatikan akhwat. Ilal ilal mat'ami, ila ini artinya ke. Ila ke. Mm-mm. Al-mat'am, tempat makan. Dan perhatikan harokat mat'am di sini. Harokat akhirnya apa, akhwat? Mat'ami Iya, kasroh. Mat'ami, kasro. kasroh. Jadi, kenapa dia berharokat kasroh? Karena ada huruf jar. Huruf jarnya adalah ila, ya. Ila ini atau artinya ke dalam bahasa Indonesia itu merupakan huruf jar yang mana menyebabkan isim yang datang setelahnya itu harus berharokat kasroh. Nah, isim yang datang setelah huruf jar itu disebut sebagai isim majrur. Jadi nanti Antuna kalau ketemu isim terus sebelumnya itu ada huruf jar, maka isim yang datang setelah huruf tersebut harus kasrah ya, harokat akhirnya. Ilal mat'ami, ilal madrasati, ilal maktabi, ilal maktabati, ilal baiti, ilas suqi. Ya, semuanya harus berharokat kasrah ya, akhwat. Boleh dicatat dulu ya. Ini namanya isim majrur, al-mat'am namanya isim majrur, dan ila namanya adalah huruf jar. Isim majrur ya Ustazah. Iya, betul.
So, Oke, mat ani. Kalau ada cumi. Apa? Panas, sudah dicatat akhwat? Holas. Sudah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Qasim. Kam wajibatan ta'kulu fil yaumi? Kam artinya apa, akhwat? Berapa? Berapa? Sahih. Berapa? Wajabah itu porsi ya. Berapa porsi? Jadi wajabah itu satu ya. Atau di sini karena dia bertanwin, wajabahnya itu bertanwin, eh, maka maknanya itu masih umum gitu, akhwat. Berapa porsi? Jadi kita nggak tahu porsinya itu berapa. Nah, pakai tanwin jadi maknanya masih umum. Kemudian perhatikan harokat yang datang setelah huruf kam. Bukan huruf, afwan. Isim ya. Kam ini disebut sebagai isim bukan huruf ya, akhwat. Isim apa dia? Isim istifham atau kata tanya. Kam itu termasuk kata tanya sama seperti aina, sama seperti maza, ma, hal. Nah, itu semuanya merupakan kata tanya. Jadi dia isim bukan huruf ya, akhwat. Dan khusus untuk kam aja, khusus untuk kata tanya berapa, berapa itu kan untuk menunjukkan atau menanyakan jumlah ya, jumlah sesuatu. Nah, jadi isim yang datang setelah kam itu harus berharokat fathah ya akhwat, harus berharokat fathatain seperti wajabatan ini. Kam wajabatan ta'kulu fil yaum, kam kitaban, kam baitan indaki. Berapa rumah yang kamu punya? Kam sayyaratan. Langsung ke isim ya, langsung ke nama bendanya. Jadi harus berharokat fathatain seperti wajibatan ini, akhwat. Coba kita warnain ya. Nah, kalau huruf jar tadi atau isim majrur tadi harokatnya kasroh. Nah, kalau ini akhwat, harokatnya harus fathatain karena dia datang setelah isim istifham atau kata tanya kam. Jadi benda-benda yang datang setelah kata tanya kam ini akhwat harus berharokat fathatain. Holas saja. Jelas. Nah, jadi setiap isim atau kata benda yang datang setelah kata tanya kam itu harokatnya tadi harus apa, Khot? Harokat fathatain. Ya, harus fathatain. Ahsantun. Kemudian takulu. Nah, di sini ada takulu atau fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya akhwat ini diawali dengan huruf tak. Yang mana tak di sini maksudnya untuk kata ganti siapa? Dia. Hah? Kamu. Dia laki-laki ya. Anta. Anta itu Kata artinya apa? kamu. Kamu laki
Kamu laki-laki. Laki-laki. Iya, sahih. Kamu laki-laki, betul. Jadi tak kulu artinya kamu ya. Berapa porsi yang kamu makan fil yaumi dalam satu hari? Nah, al yaumi di situ juga harokatnya apa, akhwat al yaumi? Kasroh. Yaumi kasroh. Kasroh ya. Kasroh, sahih. Kasroh. Kasroh. Kenapa? V-nya huruf jar ya. V-nya ada Karena huruf jar. Betul. setelahnya ada huruf. Iya, betul. Karena V-nya huruf jar atau dia didahului oleh huruf jar. Jadi al yaum di sini posisinya sebagai isim majrur. Terus. Jadi dia isim majrur. Tapi baca filnya itu masuk ke alif lam ya Ustazah ya? Iya. Fil gitu ya Ustazah. Jadi V-nya nggak dipanjangin lagi bacanya ya. Langsung fil Masuk ke yaumi gitu. fil. Fil. Fil yaumi dalam satu hari. Falas ya akhwat? Kelas. Kelas. Tayyib. Akulu, akulu. Nah, ini juga fi'il mudhari ya, tapi dia diawali dengan huruf hamzah atau hamzah ya. Huruf hamzah ini untuk kata ganti siapa? A, Anu. Ana. ana, betul. Untuk kata ganti ana. Jadi ana makan atau aku makan salasa wajabatin, 3 porsi. Wajabat di sini jamak ya, jadinya tadi kata tunggalnya wajibatun. Nah, jamaknya wajabat karena menunjukkan angka 3. Jumlah porsinya ya, akhwat. Inilah tujuan kam. Fungsi kam untuk menanyakan jumlah sesuatu. Tapi itu eh, kasroh ya Ustazah, wajah batin. Iya, kasroh karena dia posisinya sebagai mudhaf-mudhafun ilaihi. Hmm, Walaupun nggak ada huruf jar ya. iya makanya. Nggak apa-apa nanti tentang mudhaf-mudhafun ilaihi ini insya Allah kita akan pelajari lebih detail lagi di bab-bab berikutnya ya. Untuk sekarang kalau Antuna ketemu kasroh, terus kebetulan juga sebelumnya ada huruf jar, maka itu isim majrur. Tapi tidak menutup kemungkinan isim yang berharakat kasroh itu cuman gara-gara huruf jar aja, akhwat. Jadi bisa penyebab lain gitu. Nah, al-fatur kan katanya dia makan 3 porsi ya, si Salim. Mm-mm. Apa aja itu al-fatur? Al-fatur itu artinya sarapan pagi. Tidak al-futur ya, Fat. Beda. Kalau al-futur itu artinya Lemah. lalai. Oh lala. Mm-mm. Kan kalau kita Apa lagi tadi? tidur gitu ya. Al Al-fatur. Al-fatur, Al-Fatur. sarapan pagi. Sarapan. Wal. Jadi seporsi waktu sarapan, 1 porsi lagi waktu al-ghada, 1 porsi lagi waktu al-asya gitu. Jadi totalnya dia makan 3 porsi atau 3 kali dalam sehari. Al-fatur Goda apa? sarapan pagi. Ghada Al-Ghada itu apa tadi? makan siang. Iya, betul. Asya makan malam. Ya, ini diperhatikan baik-baik ya, akhwat al-asya dan isya. Beda ya. Cuman beda di harokat aja. Sama-sama panjang huruf shinnya. Tapi cuman beda di Isya. harokat ain. Kalau asya, maknanya makan malam. Nah, kalau isya, itu sholat di malam hari, sholat isya.
Sebenarnya sama-sama malam ya Ustazah. Iya, waktunya sama-sama malam betul. Tapi kegiatannya aja yang beda gitu. Jadi kita emang harus eh, perhatikan baik-baik harokat setiap harokat dari kosakata itu ya, akhwat. Karena kalau kepleset dikit lidah kita, maka langsung salah makna. Nanti lawan Mm-mm. bicaranya bakal salah paham atau salah maksud dari kitanya. Jadi di sini mirip-mirip ya. Tadi ada dua kata. Al-fatur yang mirip adalah al-futur. Kalau al-fatur dengan harokat fa-nya ini fathah, itu sarapan pagi. Kalau harokat huruf fa-nya itu dhammah, al-futur, artinya apa kok tadi? Lalai. Iya, lalai. Jadi dua kemiripan, harus berhati-hati di sini. Nah, kalau kita ketemu yang mutasyabih seperti ini, akhwat mutasyabih itu artinya yang serupa, itu berarti tingkat kefokusannya harus ditingkatkan lagi. Karena dia mirip, ya. Terus ada Asya juga gitu, cuman bedanya di harokat aja. Asya dan Isya. Jadi kehati-hatiannya dalam mengucapkan itu harus ditingkatkan. Oke, sudah dicatat? Sudah, Kelas? sudah. Kelas. Terus kata Ya. Kelas. Qasim. Oke. Kata Qasim, hadza kathirun jiddan. Iya, Salim makannya banyak ya. Terus kata Qasim, hadza kathirun jiddan. Ini banyak sekali. Hadza. Nah, kenapa pakai hadza, akhwat? Bukan karena Qasim. Jadi patokannya hadza di sini. Hadza kan untuk yang laki-laki ya. Untuk isim muzakkar. Patokannya bukan karena Qasim laki-laki jadi pakainya hadza. Bukan, akhwat. Hadza di sini itu yang dijadikan patokan adalah isim yang datang setelah hadza. Setelah kata tunjuk. Bukan sebelum. Jadi dia yang menjadi patokannya adalah kasir. Kasir di sini muzakkar ya, atau isim laki-laki. Hmm. Kenapa? Dari mana kita tahu dia isim muzakkar? Karena gak ada tanda-tanda perempuannya. Atau apa itu tanda perempuannya, Khawat? Huruf Tamar Tak buta ya, marbuta. Ustaz. iya betul. Tak marbutoh. Nah di kasir gak ada tak marbutohnya. Jadi dia ini termasuk isim muzakkar atau Muzakkar. untuk yang laki-laki. Versi benda matinya gitu ya. Karena kan benda mati nggak punya gender. Walaupun nggak punya gender, dilihat dari tanda perempuannya yakni tak marbutoh gitu. Jadi pakainya hadza. Hadza kembali ke kasir. Jadi nanti jangan antuna ubah ke hadhihi ya. Walaupun nanti yang yang ngomong itu perempuan. Misal kita ganti di sini namanya Fatimah. Fatimah bilang ini banyak sekali. Nah, jangan diganti dengan hadhihi akhwat karena kata tunjuknya itu bukan nunjuk ke Fatimah, tapi nunjuk ke banyak ini. Kasir. Ke kasir. Oh, berarti walaupun namanya Fatimah tetap ya Haza. Iya, karena yang jadiin patokan itu isim yang datang setelah hadanya ya, yang setelah kata tunjuk, Mm-mm. bukan sebelum. Apa tadi kasir banyak? Kasir banyak, jibdan itu sekali. Banyak sekali. Atau jibdan bisa juga Gitu. artinya sangat ya. Sekali atau banyak. Kemudian kata Qasim, ini banyak sekali. Setelah mendengar Salim makannya 3 porsi dalam sehari gitu, akhwat.
Terus kata Qasim, ana akulu wajabatan wahidah. Ana akulu, aku makan wajabatan wahidatan. Cuman satu porsi. Aku cuma makan satu porsi. Wahid. Terus Salim nyanggahnya dengan apa? Hadza qalilun jiddan. Pendapat Salim setelah mendengar Qasim itu makannya cuma sekali dalam sehari atau satu porsi, yakni hadza qalilun jiddan. Itu lawan kata dari kasir ya, akhwat. Qalil itu lawan kata dari kasir, artinya sedikit. Ini sedikit sekali. Halas, akhwat, yang qalil sudah dicatat. Sudah. Sudah ya. Balas. Halas. Terus kata Qasim, madza ta'kulu fil ghada'i? Nah, tadi kita udah tahu ya apa makna al-ghada. Apa tadi akhwat al-ghada? Tadi ya. Setelah al-fatur. Ini apa nih? Makan siang. Sahih. Al-ghada makan siang. Madza ta'kulu? Madza ta'kulu itu apa yang kamu makan? Fil ghada'i. Nah, di sini juga al-ghada'i harokatnya kasrah karena ada huruf fi. Fi tadi huruf Jar. apa namanya? Kok huruf jar sahih. Huruf jar. Iya, betul. Jadi fi huruf jar al-ghada isim apa? Masih majrur. Sahih. Na'am, isim Majrur. majrur. Ahsantuma. Na'am, isim majrur. Apa yang kamu makan di waktu siang? Maksudnya ketika makan siang. Nah, ini jawabannya beda ya. Aku di file sama di buku Antuna. Kalau di buku Antuna tadi apa aja, Akhwat? Akulul. Wakulul lahma wadajaja wal Mm-mm. aruzal wa khubza. Akulul lahma wad dajaja wal aruzza wal khubza. Itu ya. Oke. Akulu Apa tuh? ini juga fi'il mudhari. Kita artikan dulu dari akulu ya. Akulu itu fi'il mudhari. Untuk kata ganti ana karena menunjukkan hamzah ya diawali dengan huruf hamzah. Akulu. Aku makan al-lahma itu daging ya dicatat. Al-lahma daging. Daging. Ad-dajaja ayam dan ayam. Udah jajah ayam. Mm-mm. Ini yang dimakan sama Salim ya, Khat banyak yang dimakannya ya. Jadi dia di siang Mm-mm. itu waktu makan siang dia makan daging dan ayam dan al-aruzza, al-aruzza nasi. Al-aruzza nasi wal khubza dan roti. Al-khubza itu roti ya. Mm-mm. Wal khubza dan roti. Dan roti. Al-lahma, ana ulangi. Al-lahma daging, wad dajaja dan ayam, wal Ayam. aruzza dan Nah, nasi. ini arti yang di buku tadi ya Ustazah? Iya, yang di Yang di buku. Beda sama yang PDF ya Ustazah ya tadi ya? yang di PDF ini juga sama, cuman kurang aja. Kalau di PDF cuman nasi sama roti. Daging dan ayamnya nggak ada. Mm-mm. Kalau di PDF kurang dua ya. Nah, padahal ada empat ya yang Mm-mm. dimakan sama Salim. Mm-mm. Mm-mm. Jadi yang ada catatannya di sini di PDF cuman al-aruz sama al-khubza. Al-aruz nasi wal khubza roti. Nasi dan roti. Banyak ya.
Kemudian wa madza ta'kulu anta, kita habiskan dulu ya Kak, nanti baru mencatat. Wa madza Mm-mm. ta'kulu anta, dan apa yang kamu makan? Nah, diawali dengan huruf ta. Nah, dijelaskan pula di sini antanya ya. Untuk kata ganti anta. Oke, silakan dicatat. Sudah Ustazah. Sudah. Oke, lanjut. Terus kata Qasim, akulus samaka wassalatota wal fakihah. Akulu artinya apa? Kau tadi akulu yang diawali dengan huruf hamzah. Aku makan. Aku makan. Sahih. Aku makan asamaka. Asamaka artinya ikan. Wasalatota. Wassalatota itu artinya salad. Salad ya. Paras aja. Dan Walhafi. wal Apa? fakihah buah-buahan. Nah, pakai dan Ustazah. Iya, pakai dan. Wa itu semuanya dan ya. Wa dan Dan al-fakihah buah-buahan. Oh, tapi jatuh. Paras Ustazah. Alas, baik lanjut ya. Ma waznuka. Berapa? Ma itu kalau diartikan perkata ya, kalau diartikan perkata dulu, ma artinya apa? Waznuka itu timbanganmu. Nah, sangat tidak masuk akal ya. Hmm. Jadi berapa? Iya, berapa beratmu gitu. Jadi kalau secara istilah, berapa beratmu? BB ya, akhwat BB. Karena waznun, coba kita bedah. Ma artinya apa? Waznun, artinya timbangan. Ka, ini artinya anta. Waznun, timbangan. Ka, anta. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan, berapa beratmu?
Ya, mi'at, situna kilan ya, situna kilan 60 kilo. Kilan kilo. Situna 60. Sembilan. Wa ma waznuka anta, tanya balik ya. Dan berapa beratmu? Untuk siapa Salim? Mi'atu kilin. 100 kilo. Oke. Kilin jadi kasro ya saja ya. Iya, jadi kasroh dia. Sebabnya apa tuh saja? Sebabnya karena mudhaf-mudhafun ilaihi juga. Jadi untuk kaidah bahasa yang ada di angka-angka gitu, mesti beda-beda nanti Ya. kaidahnya gitu. Nanti ada aturannya, misal dari angka 10 sampai angka 90. Nah, itu pakai kilan. Maksudnya setelahnya harus berharokat fathah. Kalau udah 100 sampai nol-nolnya yang banyak itu pakai kasroh gitu. Oh, keren. Iya, Banyak banget ya kaidahnya. iya. Apalagi kalau di angka-angka ya itu banyak kaidahnya. Soalnya untuk harokat yang angka satuan itu beda. Nanti ketika puluhan beda ya. Puluhan di sini maksudnya yang yang pakai harokat fathatain seperti kilan itu untuk 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 90 gitu. Tapi yang awalnya aja akhwat tidak termasuk 91, 92 itu nggak termasuk. Cuman yang puluhannya aja. Yakni 10, 20, 30, 40 kelipatan 10-nya aja gitu. Adapun 61, 62 itu enggak. Beda lagi nanti kaidahnya. Terus itu sampai 90. Kalau udah 100, sejuta, miliar, triliun dan sampai ke atasnya sampai ribuan, ribuan juga itu harokatnya beda juga menjadi kasroh. Contoh seperti mi'atu kilin, nggak kilan lagi karena udah beda eh, ini angkanya. Jadi bedain antara satuan, belasan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, insya Allah itu akan kita bahas nanti di hmm, apa namanya ya tingkatan berikutnya. Kalau untuk sekarang ini nggak mungkin kita bahas ya, Akhwat, karena kita masih fokus memperkaya diri dengan mufrodat atau kosakata. Jadi kita di sini Akhwat di jilid 1A dan 1B itu tugas kita untuk memperkaya diri, memodali diri kita dengan penguasaan kosakata-kosakata. Nah, untuk penguasaan terhadap materi kaidah bahasa itu nanti di tingkat berikutnya, yakni tingkat menengah di jilid 2 dan jilid 3. Baru nanti banyak itu yang akhwat pembahasan tentang kaidah-kaidah bahasa. Oke, lanjut ya. Sudah dicatat tadi akhwat wa Ya, mamaznuka anta. sudah, Sudah lanjut terus sudah. Qasim. Qasim bilang ke Salim, anta saminun jiddan. Jiddan tadi artinya apa akhwat jiddan? Banyak, Banyak. banyak sekali, banyak sekali. Gitu. Banyak apa bahasa Arabnya banyak? Bahasa Arabnya Kasir, 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 sahih. Kalau jiddan kasir. Sekali, banyak sekali. sekali, iya Sekali. sekali atau sangat. Nah, saminun artinya gemuk, gemuk ya. Kami Saminun gemuk. kita kami kita saya gemuk sekali gitu ya. Gemuk Kamu sekali gemuk berarti. sekali. Jadi yang gemuk itu Salim ya. Terus Salim bilang ke Kalau Qasim, wa anta nahifun jiddan. Nahifun artinya kurus dan kamu kurus sekali.
Nah, nanti ini masih untuk laki-laki ya, akhwat, karena nggak ada tak marbutahnya. Jadi nanti kalau yang ngomong perempuan, barulah ditambahin tak marbutoh. Jadi saminatun, nahifatun. Hmm. Mm-mm. Ini merupakan kata sifat ya. Gemuk, kurus itu kata sifat. Jadi menyesuaikan jenis muzakkar atau muannasnya. Kita ini tahu. Kita buka sesi tanya Berapa? jawab pendapat. Kalau Ustazah, Kelas, naam. ini Maka, Ustazah, berarti kalau ini Ustazah, uh jidan itu berarti mengikuti kata-katanya gitu ya Ustazah? jidannya enggak. Kalau jidan dia tetap Hah? ya. Jidan dia tetap Enggak, misalnya seperti kayak itu tadi kan, harokatnya. apa tuh? Banyak Sami sekali gitu atun, kan? Mm-mm. saminun. Itu kata kata Kasir. iya untuk kata sifatnya aja. Kalau jidan enggak, Enggak, jidan maksudnya tetap. yang jidan enggak mengikuti kata setelahnya sebelumnya Kak Oh Ustazah. enggak. Misalnya ini kan sedikit sekali, artinya gitu maknanya. Jidan enggak, dia Sedikit tetap sekali misalnya. Gitu jidan. ya. Kalau untuk kaidah jidan itu tetap ya, dia enggak berubah-berubah. Beda sama yang kata sifat itu kan berubah-ubah ya, akhwat. Nah, kalau jiddan Iya. dia mau gimana pun keadaannya tetap jiddan gitu. Nggak nggak akan Wal berubah-berubah kalau mu'annas. dia tetap iya. Mau dia muannas, mau muzakkar, tetap jiddan. Kelas Ustazah. Alas, ada lagi pertanyaan. Silakan akan kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Untuk harakat boleh. Dan nggak ada jiddatan ya. Jiddan cuman satu ya. Nggak ada jiddatan. Pakai tak marbutoh gitu jiddahnya enggak. Tidak ada. Jiddan itu tetap ya akhwat. Mau gimana pun keadaannya tetap jiddan gitu. Ini kalau di buku yang porsi itu wajibatan atau wajabatan. Wajabatan. Kalau untuk Oh ada. satu, untuk jumlahnya satu wajabatan. Wahidatan. Oh kalau wajibatan itu enggak, bukan. Wajibah. Wajibah itu harokatnya yang waktu maksudnya. Iya harokatnya kalau di buku kan wajibatan, bukan wajabatan. Iya, harokatnya beda. Kalau untuk kata tunggal, harokat jimnya itu sukun, wajibah. Oh, Tapi nanti kalau dia jamak, baru dia berharokat fathah. Coba perhatikan. Ketika Qasim bertanya, berapa porsi kamu makan dalam satu hari? Nah, di situ jimnya masih kasroh. Tapi ketika Salim menjawab, aku lu salah sawajabatin. Jimnya berubah jadi oh, fathah. Iya, karena sudah beda bentuk. oh. Yang pertama, jim dalam dalam keadaan sukun, harokat sukun, itu karena bentuknya masih tunggal. Tapi kalau udah jamak, jimnya berharokat fathah. Dari mana kita tahunya Ustazah? Memang seperti itu. Kalau untuk kaidah perubahan dari kata tunggal menjadi kata jamak, itu kita lihat di kamus ya. Itu biasa kita lihat di kamus dan cuman bisa kita hafal. Karena untuk timbangannya itu beda-beda dan nggak ada timbangan khusus gitu. Oh. Memang seperti itu Mm-mm. dianya. Beda kan kalau dengan kaidah-kaidah, misal perubahan harokat al-yaumi fil yaumi. Awalnya kan al-yaumu, terus dia berubah menjadi al-yaumi. Kenapa? Ada penyebabnya. Kita bisa tahu kenapa penyebabnya karena ada huruf jar, jadinya dia isim majrur. Tapi kalau untuk perubahan, perubahan yang terjadi di isim awalnya itu tunggal, berubah menjadi jamak, mungkin ada perubahan harokat atau perubahan huruf di situ. Contohnya seperti wajibah ini.
yang awalnya sukun terus berubah jadi fathah, itu memang kaidahnya emang dari sononya gitu dan gak ada timbangan khususnya gitu. Jadi tahunya gimana? Ketika kita sudah menghafal. Oleh karena itu, Hmm. selagi kita masih di jilid 1A, 1B, kita harus betul-betul fokus. Ketika ada mufrodat itu kita harus hafal. Ya, diusahakan ya, diusahakan. Supaya Jadi memudahkan kita nanti. huruf jar itu ada berapa Ustaz ya? Huruf jar itu ada kurang lebih 9. Oh banyak. Iya, dan mungkin kita akan pelajari dikit dulu yang di 1A, 1B, Oh, yang ada aja di buku ini. Mungkin ada oh yang ada. nanti, iya yang ada aja nanti paling ada 4. Nah sekarang kita udah temukan itu ada min, min itu dari ya, min, terus fi, di, artinya di, terus ada ilah, yang ketiga ilah, artinya ke, dan nanti akan ada juga ala. Kalau wa Oh, tadi termasuk enggak Ustazah? Wah tadi enggak, dia termasuk kata penghubung aja. Kalau kata penghubung. Mm-mm. Menghubungkan antara dua kata. Ilah, ala, fi, dan satu lagi min. Min aina anti. Ya, ini aja ya, akhwat. Ada lagi pertanyaan lain, akhwat? kalau saya malas Ustazah. Kelas. Oke, kalau Ukhtiriati, kelas. Insya Allah Ustazah. Alas. Ya Allah, na'am barakallahu fikuma. Oke, karena waktunya udah habis ya, akhwat. Jadi kita lanjutkan aja prakteknya besok ya. Praktek membaca dulu satu persatu untuk melihat bacaannya gimana. Terus nanti setelah itu kita akan lanjutkan juga besok ya, akhwat, percakapan secara pasang-pasangan ya, praktek secara pasang-pasangan. Ya. Jadi bisa Antuna persiapkan dari sekarang sampai besok kita masuk kelas, itu nanti bisa diganti Qasim sama salibnya jadi Fatimah sama Aisyah misal. Karena kita nanti akan mengganti ya dengan nama kita masing-masing. Jadi otomatis banyak perubahan di kata ganti dan perubahan isim muzakkar jadi isim muannas. Seperti saminun berubah menjadi saminatun, nahifun dan berubah menjadi nahifatun. Nah, itu nanti bisa Antuna persiapkan di rumah ya, akhwati. Sebelum besok Nah, kelasnya insya dimulai. Oke, Allah. semoga Allah mudahkan. Dan jangan lupa juga buat lihat PDF-nya itu untuk membantu kita untuk perubahan kata-kata kata ganti. Bisa dilihat lagi catatannya gimana perubahan di kata ganti kepemilikan untuk waznuka. Gimana kalau perempuan jadi apa dia? Apakah tetap waznuka juga atau berubah? Nah, itu dipersiapkan ya, akhwati. Oke, semoga Allah mudahkan. Kita tutup dulu majelis kita pada siang ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, ayo akhwat kita baca doa kafaratul majlisnya dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am jazakumallahu khairan ala husni istima'ikuma wa ihtimamikuma wa barakallahu fikuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am. Tafadhalna ya akhwat ila liqa. Bila Ustazah. Na'am.